Akhirnya anak ke-10 pulang rumah. Jadi ini enaknya melahirkan normal, guys. 8 jam kemudian sudah bisa loncat-loncat di sini. Kalau melahirkan operasi ceritanya lain sekarang. Nah, jadi kita sudah pulang mengantarkan pasien. Ini kita sudah sampai di desa seperti di vlog saya sebelumnya, perjalanan menuju desa dan lumayan jauh. Jadi peringatan untuk ibu-ibu yang wilayahnya jauh dari Vaskes sudah merasakan tanda-tanda persalinan, apalagi ini anak ke-10, harus kontak segera ke puskesmas cepat. Kalau tidak ya pasti datang terlambat. Nah, di sini kita jalan dulu ke rumah pasien, dan karena kami jarang sekali jalan kaki ya seperti ini pasti belakang sakit, apalagi maklum kita sudah umur, guys. Jadi ini kita mengantarkan pasien langsung sampai di dalam rumah dan kita KIE lagi. Dan saya juga penasaran 10 anak ini di mana-mana semua di sini. Nah, di sini saya absen lagi satu-satu, di sini termasuk keluarga. Jadi KIE di sini bukan hanya untuk ibu saja atau ibu dan suami, tapi setelah pulang kita mesti KIE di rumah juga, guys. Karena kadang-kadang teori di rumah itu juga jahat, itu dia bisa meruntuhkan semua teori kebidanan yang sudah kita belajar sampai mau lewat itu, guys. Jadi ini saya panggil keluarga. Nah, anak yang digendong bapak ini anak yang ke-9, masih berumur 1 tahun 8 bulan. Nah, kenapa sampai kebablasan punya banyak anak? Saya teliti, ternyata ibu ini takut jarum suntik, guys. Jadi waktu di puskesmas pengambilan darah itu saya lihat ibunya gemetar, oh pasti dia takut jarum, makanya tidak mau. Nah, di sini saya bagi-bagi tugas. Jadi setelah kita absen anak-anak ini di mana semua, ada juga yang SMA. Jadi yang gendong anak itu SMA. Nah, itu omaknya. Jadi omak atau nenek yang ada di dekat situ. Jadi saya suruh kasih neneknya yang gendong sambil saya KIE bahwa anak itu tetap harus ASI sampai 6 bulan, ASI saja seperti yang sudah saya jelaskan di waktu di rumah puskesmas. Sampai rumah pun saya mengingatkan lagi, karena di yang mengambil video ini keluarga, dan di belakang yang mengambil video ini juga lumayan banyak orang. Jadi kita satu kali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi bisa ada yang mendengar untuk bisa membantu memperingatkan kepada keluarga. Karena saya sudah evaluasi anak-anak yang sebelumnya ASINya juga tidak sampai, ada yang belum bisa ada yang belum 6 bulan sudah dikasih makan. Padahal sudah dijelaskan sebelum melahirkan, walaupun dan setelah melahirkan, dan juga pada saat pulang seperti ini, guys. Jadi kalau pada saat saya mengantar pasien, pasti saya sempatkan sampai rumah untuk KIE lagi dulu. Jadi tidak bosan-bosan kami harus memberitahukan kepada pasien dan juga keluarga. Saya juga membagi tugas untuk ada yang bantu mengasuh ibu ini, karena tidak mudah juga, sudah anak ke-10. Ibu ini umur 38 tahun, guys. Jadi ibu ini adalah adik saya. Nah, setelah itu kami KIE, pembagian tugas dan lain-lain. Di video saya sebelumnya pakai bahasa rote, karena memang bahasa Indonesia juga kadang-kadang sulit dimengerti oleh masyarakat di desa. Jadi kita harus tahu bahasa rote. Dan kebetulan karena saya orang rote. Setelah itu saya dan Kasri pulang kembali ke puskesmas. Dan Tuhan, ternyata kita sampai di pinggir jalan ini ada anak-anak yang bermain kayu. Jadi saya minta Om Luken untuk berhenti dan saya panggil mereka. Kalian main lagi, siapa tahu ada yang saya mau antar ke puskesmas pakai ambulans. Akhirnya mereka berhenti dan lompat satu-satu dari atas kayu itu. Itu ada ibu mereka juga di samping, ini anak-anak SD. Jadi menyenangkan tetapi sangat berbahaya dan harus ditegur. Jangan no saja ya.